Materi operasi hitung yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif berlaku seperti ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Tanda kurung pada soal ini itu artinya dikerjakan terlebih dahulu. Ini adalah penjumlahan A ditambah B ditambah C. Di ruas kiri ini dikerjakan A ditambah B terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan C. Di ruas kanan, B ditambah C dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ditambah A. Hasil dari ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Begitu juga dengan pengurangan. Dan begitu juga campuran penjumlahan dan pengurangan seperti contoh soal ini. 7 ditambah 13 dikurangi 10. Di ruas kiri, 7 ditambah 13 dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi 10. Di ruas kanan, 13 dikurangi 10 dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ditambah 7. Hasil yang didapatkan di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yaitu 10. Sifat asosiatif berlaku juga untuk perkalian dan pembagian. Perkalian A dikali B dikali C, jika dikerjakan A kali B terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan C, maka hasilnya sama dengan A yang dikalikan B dikali C yang dikerjakan terlebih dahulu. Begitu juga dengan pembagian. Dan begitu juga campuran perkalian dan pembagian seperti contoh soal ini. 2 kali 15 bagi 3. Di ruas kiri, 2 kali 15 dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dibagi 3. Di ruas kanan, 15 dibagi 3 dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan 2. Hasil yang didapatkan di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yaitu 10. Ini soal campuran penjumlahan dan pengurangan. Ini soal campuran perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana kalau ada soal di mana perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dicampur seperti ini? Jika operasi hitung beragam seperti ini, yang mana ada pangkat, akar, kali, bagi, dalam kurung, tambah, dan kurang, sifat ini tidak berlaku ya, karena kita harus mengikuti kaidah urutan pengerjaan berikut ini. Jadi, jika di suatu soal ada campuran operasi hitung seperti ini, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, kemudian akar dan pangkat, lalu bagi dan kali, lalu kurang dan tambah. Urutan pertama yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini yang ada di dalam kurung adalah 3 tambah 15, hasilnya 18. Urutan kedua yang dikerjakan adalah akar dan pangkat. Bilangan akar di sini adalah akar 100 dan bilangan pangkat di sini adalah 3 pangkat 2. Akar 100 sama dengan 10 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Urutan ketiga yang dikerjakan adalah bagi dan kali. Kita mau kerjakan pembagian dulu atau perkalian dulu, terserah. Sekarang kita kerjakan pembagian dulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Sekarang kita kerjakan perkalian. 4 dikali 2 sama dengan 8. Urutan keempat adalah kurang dan tambah. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Materi operasi hitung yang keempat yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ini adalah salah satu contoh sifat komutatif. Untuk penjumlahan 7 ditambah 13, posisinya bisa ditukar menjadi 13 ditambah 7. Dan hasil yang didapat di ruas kiri dan di ruas kanan sama, yaitu 20. Untuk perkalian, 2 dikali 16, posisinya bisa ditukar menjadi 16 dikali 2. Dan hasil yang didapat di ruas kiri dan di ruas kanan hasilnya sama. Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Karena jika dua bilangan pada pengurangan dan pembagian ditukar, hasilnya akan berbeda. Sifat komutatif ini bisa digunakan untuk mempermudah menghitung penjumlahan baris berderet seperti ini.
Ini adalah soal penjumlahan deret barisan 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah titik-titik ditambah 18 tambah 19 tambah 20. Maksud soal ini adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 20. Sebenarnya kita bisa menjumlah satu persatu bilangan tersebut dari depan hingga selesai. Namun cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Amati bahwa dua bilangan pada penjumlahan berikut ini bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 21, seperti pada ilustrasi berikut ini. Soal deret berikutnya yaitu penjumlahan deret barisan bilangan-bilangan genap. Jadi, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 12 sampai ditambah 38. Amati bahwa dua bilangan pada penjumlahan berikut ini bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 40, seperti pada ilustrasi berikut. Soal deret yang pertama dikerjakan sebagai berikut dengan memanfaatkan sifat komutatif dan sifat asosiatif. Penggunaan sifat komutatif atau pertukaran yaitu sebagai berikut. Posisi bilangan 20 bisa ditukar atau digeser di dekat 1. Posisi bilangan 19 bisa ditukar atau digeser di dekat 2. Posisi bilangan 18 bisa ditukar atau digeser di dekat 3. 17 bisa ditukar atau digeser di dekat 4. 16 bisa ditukar atau digeser di dekat 5. 15 bisa ditukar atau digeser di dekat 6. 14 bisa ditukar atau digeser di dekat 7. 13 bisa ditukar atau digeser di dekat 8. 12 bisa ditukar atau digeser di dekat 9, dan 11 bisa ditukar atau digeser di dekat 10. Kemudian kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, di mana dua bilangan berdekatan ini kita kasih dalam kurung untuk dikerjakan terlebih dahulu. Hasil penjumlahan di dalam kurung ini semuanya 21. Bila diamati akan ada penjumlahan dengan 21 sebanyak 10 kali. Sehingga soal penjumlahan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 20 bisa ditulis 21 dikali 10 atau 10 dikali 21. Karena sifat komutatif atau pertukaran juga berlaku untuk perkalian. Hasilnya adalah 210. Tapi perlu diperhatikan, ini adalah penjumlahan deret barisan di mana jumlah suku-suku bilangannya yaitu dari 1 sampai 20 adalah genap. Bagaimana kalau jumlah suku bilangannya adalah ganjil? Soal penjumlahan deret yang kedua dikerjakan sebagai berikut dengan memanfaatkan sifat komutatif dan sifat asosiatif seperti soal sebelumnya. Penggunaan sifat komutatif atau sifat pertukaran yaitu sebagai berikut. Posisi bilangan 38 bisa ditukar atau digeser di dekat 2. 36 bisa ditukar atau digeser di dekat 4. 34 bisa ditukar atau digeser di dekat 6. 32 bisa ditukar atau digeser di dekat 8. 30 bisa ditukar atau digeser di dekat 10. 28 bisa ditukar atau digeser di dekat 12. 26 bisa ditukar atau digeser di dekat 14. 24 bisa ditukar atau digeser di dekat 16. Dan 22 bisa ditukar atau digeser di dekat 18. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya di mana semua suku-suku bilangan bisa dipasangkan karena jumlah sukunya genap. Pada soal ini, semua suku-suku bilangannya tidak bisa dipasangkan semua karena masih ada sisa satu suku bilangan yaitu 20. Ini terjadi karena jumlah suku-suku bilangan dari 2 sampai 38 berjumlah ganjil. Kemudian kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, di mana dua bilangan berdekatan ini kita kasih dalam kurung untuk dikerjakan terlebih dahulu, kecuali 20 karena dia tidak punya pasangan.
Hasil penjumlahan di dalam kurung ini semuanya 40. Bila diamati akan ada penjumlahan dengan 40 sebanyak 9 kali. Dan ada tambahan 20. Sehingga soal penjumlahan 2 ditambah 4 ditambah 6 sampai ditambah 38 bisa ditulis 40 kali 9. Kemudian ditambah 20. Hasilnya adalah 360 ditambah 20. 360 ditambah 20 sama dengan 380. Materi operasi hitung yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Distributif adalah perkalian pada penjumlahan dan juga perkalian pada pengurangan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B, kemudian ditambah dalam kurung A dikali C. A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Pembuktian sifat distributif yaitu seperti ini. Di ruas kiri, 2 dikali dalam kurung 7 ditambah 8. Pada soal ini, A adalah 2, B adalah 7, dan C adalah 8. Di ruas kanan dalam kurung 2 kali 7 ditambah dalam kurung 2 dikali 8. Operasi hitung yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Di ruas kiri yang di dalam kurung yaitu 7 ditambah 8, hasilnya 15. Lalu dikali 2, jadi 2 dikali 15. Di ruas kanan yang di dalam kurung yaitu 2 kali 7, hasilnya 14. Dan yang di dalam kurung satunya 2 kali 8, hasilnya 16. Jadi di ruas kanan 14 ditambah 16. Di ruas kiri 2 kali 15 sama dengan 30. Di ruas kanan 14 ditambah 16 sama dengan 30. Nah, berarti terbukti ya sifat distributif ini rumusnya benar. Pembuktian sifat distributif berikutnya yaitu di ruas kiri 2 dikali dalam kurung 7 dikurangi 8. Pada soal ini A adalah 2, B adalah 7, dan C adalah 8. Di ruas kanan dalam kurung 2 kali 7 dikurangi dalam kurung 2 kali 8. Operasi hitung yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Di ruas kiri yang di dalam kurung yaitu 7 dikurangi 8 hasilnya minus 1. Lalu dikalikan 2 jadinya 2 dikali minus 1. Di ruas kanan yang di dalam kurung yaitu 2 kali 7 hasilnya 14. Dan yang di dalam kurung satunya 2 kali 8 hasilnya 16. Jadi di ruas kanan 14 dikurangi 16. Di ruas kiri 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Di ruas kanan 14 dikurangi 16 sama dengan minus 2. Kemudian ruas kanan persamaan perkalian dari penjumlahan ini bisa ditukar dengan ruas kiri seperti ini. Begitu juga perkalian dari pengurangan bisa ditukar ruas kanan dan ruas kirinya menjadi seperti ini. Kegunaan sifat distributif itu apa ya? Salah satu kegunaannya adalah untuk mengerjakan dengan lebih mudah pekerjaan berikut ini. Soal berikut ini bisa kita kerjakan dengan menghitung 5 dikali 184 terlebih dahulu. Dan 5 dikali 116 terlebih dahulu. Kemudian kita jumlahkan agar mendapat hasil. Ternyata ada cara lebih mudah mengerjakan soal ini. Kita lihat perkalian ini ditambah perkalian ini sama dengan rumus distributif ini. Di mana A sama seperti 5 karena di tiap dalam kurung perkalian ini masing-masing dikalikan 5 seperti rumus distributif ini. B mewakili 184 dan C mewakili 116. Persamaan ini bisa ditulis sesuai rumus di atas menjadi A dikali B ditambah C, di mana A yaitu 5, kemudian kali dalam kurung B yaitu 184, ditambah C yaitu 116. Kita hitung yang dalam kurung dulu, 184 ditambah 116 sama dengan 300. Lalu 300 dikali 5 menjadi 1500. Pengerjaannya lebih mudah ya dibandingkan kita mengalihkan satu-satu 2 perkalian dalam kurung ini.
Soal berikutnya, dalam kurung 3/4 dikali 264 ditambah dalam kurung 3/4 dikali 136. Kedua dalam kurung ini sama-sama dikali 3/4. Jadi 3/4 ini mewakili A dalam rumus sifat distributif. 264 mewakili B. 136 mewakili C. Sehingga soal ini bisa dirubah menjadi 3/4 dikali dalam kurung 264 ditambah 136. Mengikuti rumus distributif ini. Kita kerjakan dalam kurung dulu. 264 ditambah 136 sama dengan 400. Lalu dikali 3/4 hasilnya 300. Nah, dengan memanfaatkan sifat distributif ini, kita jadi lebih mudah menghitung jawabannya daripada kita mengalihkan satu-satu dua perkalian dalam kurung ini. Soal berikutnya, dalam kurung 12 dikali 2,78 dikurang dalam kurung 12 dikali 1,78. Kedua dalam kurung ini sama-sama dikali 12. Jadi 12 ini mewakili A dalam rumus distributif ini. 2,78 mewakili B. 178 mewakili C. Sehingga soal ini bisa dirubah menjadi 12 dikali dalam kurung 2,78 dikurangi 1,78 mengikuti rumus distributif ini. Kita kerjakan dalam kurung dulu. 2,78 dikurangi 1,78 hasilnya adalah 1. Lalu dikalikan 12 hasilnya adalah 12. Nah, dengan memanfaatkan sifat distributif ini, kita jadi lebih mudah menghitung jawabannya daripada kita mengalihkan satu-satu dua perkalian dalam kurung ini.